Salam, selamat siang sahabat terkasih. Pernahkah sahabat merasa ingin seseorang sungguh mengenal isi hatimu, melihat niat baikmu, bahkan ketika dunia salah paham terhadapmu, entah dalam keluarga, pelayanan, pekerjaan, atau pergaulan. Kadang kita hanya ingin didengar dan dipercaya, tapi yang kita terima justru curiga, penolakan, bahkan tuduhan. Beberapa waktu yang lalu, ada seseorang yang datang ke ibadah dan bilang begini, "Saya capek membuktikan diri. Saya tahu saya tidak sempurna, tapi saya juga tidak seperti yang mereka kira." Dan saya pikir kita semua pasti pernah ada di titik itu. Titik di mana kita hanya ingin Tuhan membela dan menguji hati kita. Dan Mazmur 26 adalah seruan hati yang sangat jujur seperti itu. Mari kita membaca dari Mazmur 26 ayat 1-2. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dengan tulus ikhlas, dan kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Daud meminta Tuhan untuk menguji hatinya. Ini adalah permohonan yang hanya bisa diajukan oleh orang yang punya kejujuran hati. Kita belajar bahwa dalam kesepian dan tuduhan, bukan pembuktian pada manusia yang utama, tapi ketulusan di hadapan Tuhan. Mazmur 26 ayat 3-5. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Sahabat terkasih, Daud menjelaskan gaya hidupnya. Fokus pada kasih setia Tuhan, menjauhi tipu daya dan pergaulan fasik. Ini bukan pamer, tapi bentuk integritas. Kita belajar bahwa hidup benar bukan soal pencitraan, tapi pilihan terus-menerus, bahkan saat tak ada yang melihat. Mazmur 26 ayat 6-8. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu, ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dan memberitakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Sahabat terkasih, pembasuhan tangan sebagai simbol hati yang bersih. Lalu Daud menyatakan cintanya pada rumah Tuhan, tempat ia merasa aman dan dekat dengan kemuliaan Allah. Di tengah kesepian, Daud tidak menjauhi dari hadirat Tuhan, justru mendekat. Mazmur 26 ayat 9-10. Janganlah mencabut nyawaku bersama orang berdosa, atau hidupku bersama penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya penuh suap. Sahabat terkasih, Daud takut disamakan dengan orang berdosa, bukan karena merasa lebih baik, tapi karena ia tahu identitasnya sebagai anak Tuhan. Kita pun kadang merasa dunia menyamaratakan kita dengan orang jahat, tapi ingat, Tuhan mengenal siapa miliknya. Mazmur 26 ayat 11-12. Tetapi aku hidup dengan ketulusan ikhlas. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tempat yang rata. Di dalam jemaah aku akan memuji Tuhan. Terkasih, di akhir Mazmur 26 ini, Daud menyatakan kembali integritasnya dan memohon belas kasihan Tuhan.
Ia memilih tetap berdiri di tempat yang rata, yaitu jalan Tuhan. Kesetiaan ini membawa Daud untuk tetap memuji Tuhan dalam jemaah, meski hatinya sedang berperang. Sahabat terkasih, ketika hidup terasa sepi dan salah dimengerti, Mazmur 26 mengajarkan, kita boleh membawa isi hati yang dalam kepada Tuhan, termasuk perasaan ingin dibela dan dikenali. Tuhan tidak hanya menilai tindakan kita, tetapi hati dan motivasi di baliknya. Tetaplah hidup benar, bahkan ketika tidak dilihat, karena Tuhan tahu dan melihat segalanya. Jadikan hadirat Tuhan tempat yang paling kita rindukan saat hati goyah. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, Engkaulah Allah yang menyelidiki hati dan batin kami. Di saat dunia tidak mengerti kami, ketika kami merasa sendirian dan tidak dipahami, kami datang kepadamu. Ujilah kami Tuhan, dan nyatakan jalan-Mu atas hidup kami. Ajari kami berjalan dalam integritas, sekalipun dalam kesendirian. Hadirlah dalam hidup kami hari ini, agar kami tetap kuat dan tidak goyah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, jika renungan ini memberkatimu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video yang lainnya. Bagikan juga ke teman-teman yang sedang merasa lelah, sendiri, atau butuh kekuatan dari firman Tuhan. Sampai jumpa besok. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.